Belajar dengan bahasa daun. Mengapa menara yang kita dirikan bila kaki terimpit pilarnya? Mengapa tidak bangun kincir sehingga riak telaga jadi samudra? Kita terlanjur suka gemerlap neon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jamar semua. Sekarang kita sedang berada di rumah salah satu tokoh nasional bernama Bapak Asrizal Nur. Assalamualaikum. Ya, baik. Kali ini saya Devi Alifia Zahra bersama rekan saya Tati Kusamawardani. Kali ini kami sedang bersama seorang tokoh sastrawan Indonesia yang dijuluki sebagai Raja Penyair Multimedia. Kemudian sebagai penggagas Hari Puisi Indonesia yang paling dikenal dengan karya spektakulernya Konser Puisi Multimedia. Selain itu, beliau juga merupakan pimpinan dari Perkumpulan Rumah Seni Asnur, Ketua dari Harian Dewan Kesenian Depok, Sekretaris Umum Yayasan Hari Puisi Indonesia, dan sudah banyak aktivitas kebudayaan yang diselenggarakan oleh beliau. Ya, benar sekali Santi. Beliau juga sudah banyak membacakan puisi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan beliau sudah banyak menulis buku dan antologi puisi. Baik, sudah bersama kita saat ini Bapak Asrizal Nur. Halo, selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saat ini kesibukannya sedang apa Pak? Kita sedang mempersiapkan satu agenda besar, namanya Festival Gurindam ASEAN. Nah, salah satunya adalah nanti akan ada konser puisi multimedia Gurindam Kertaraga. Ini sesuatu yang baru di Indonesia. Kemudian juga pemberian anugerah-anugerah kepada para pemenang yang mengikuti Gurindam ini. Caranya nanti Desember 16 sampai 18 Desember. Keren banget Pak. Yang kami ketahui Bapak memiliki organisasi pendidikan, pelatihan, dan penyelenggaraan kegiatan budaya yang bernama Perwas. Perwas itu apa sih Pak? Dibentuk sejak kapan dan alasan Bapak membentuk Perwas tersebut apa Pak? Ya, Perwas itu kependekan dari Perkumpulan Rumah Seni Asnur. Perwas sendiri artinya ruas itu ruang. Jadi Perwas memberi ruang. Nah, jadi kita punya semangat memberi ruang maju bersama. Itu Perwas ya. Perwas ini dibentuk sebagai kontribusi saya sebagai seniman untuk memberikan ilmu-ilmu atau apa saja yang saya punya kepada masyarakat, terutama literasi, ya, sastra, dan pertunjukan. Sasaran utama kita adalah para guru, gitu ya. Para guru, kalian kan dari WNJ itu calon guru. Mengapa para guru? Kalau guru sudah memiliki apresiasi yang baik terhadap sastra, terhadap budaya, maka dia bisa mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, sehingga murid-muridnya nanti juga akan memiliki apresiasi yang baik terhadap sastra dan budaya. Nah, suatu waktu mereka akan menjadi penerus bangsa, ya, akan menjadi generasi yang diharapkan. Nah, ada yang bisa saja mereka jadi penyair, bisa saja mereka jadi sastrawan, ya. Tapi walaupun mereka tidak jadi penyair sastrawan, sebagai murid siswa ya kelak nanti punya cita-cita sendiri, apakah dia jadi pejabat, apakah dia jadi politisi. Kalau dia memiliki apresiasi yang baik terhadap sastra dan kebudayaan, dia akan menghargai sastra dan kebudayaan. Kalau tidak, maka dia akan membenci sastra dan kebudayaan sendiri. Nah, banyak kejadian-kejadian itu ya, sehingga sastra dan budaya kita jadi lemah. Nah, kalau sastra dan budaya kita lemah di negeri ini, maka kita kehilangan karakter. Nah, kalau kita kehilangan karakter, kita disebut seperti malu. Kalau kita ada tapi tidak ada. Apa artinya kita ada tapi dianggap tidak ada? Karena kita dianggap ada karena budaya kita, karena karakter kita, karena ciri khas yang kita miliki. Jadi karena itulah kita ada. Kalau itu tidak ada, ya kita tidak ada. Ya. Ini kan kita tahu ya Pak, kita semua tahu nih pasti Pak Asnur sendiri ini kan sudah banyak nih berpuisi di berbagai negara maupun di Indonesia sendiri. Nah, bagaimana sih Pak kesiapan Bapak untuk membaca puisi di luar negeri itu Pak? Ya, event-event di luar negeri itu ada macam-macam ya. Ada yang sifatnya silaturahim,
pertemuan sastrawan se-ASEAN atau sedunia. Jadi ada juga event spesial dan mereka yang mengundang khusus saya tampil. Seperti beberapa waktu lalu saya tampil di acara bergensi di Hari Kemerdekaan Manusia, namanya Hyundai ya. Hyundai, konser Hyundai itu ada 5 negara yang tampil, dari Indonesia saya ya. Jadi sebagai seorang profesional, dimanapun kita diundang, apakah di acara kecil atau acara besar, kita harus mempersiapkan diri. Jangan kita memilih ya. Teman-teman tampil di acara RT, tampilnya suka-suka kita, nggak boleh, tapi tetap profesional. Walaupun di acara RT, nah, termasuk ketika saya menyambut kalian, ya saya menyiapkan diri saya, materi saya, nah bahkan yang saya belum mandi, saya mandi dulu, nah, artinya saya harus menghargai setiap momen. Jadi itu kita harus mempersiapkan diri dan kita harus menjaga momen dan tampil sebaik mungkin tanpa memilih di mana kita tampil. Siapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau kita meremehkan atau memandang rendah penampilan pada tempat, maka itu sudah menjatuhkan diri kita. Jadi kalau misalnya kita ingin tampil pada suatu tempat, persiapan kita tuh harus matang ya. Mulai dari diri kita sendiri, mau gimana kita pentas, itu kesiapan yang matang itu harus diperlukan ya Pak? Ya. Baik, dari yang kami ketahui Pak, informasi dari internet, pada tanggal 17 Desember mendatang, itu Bapak akan mengadakan konser multimedia si Gurindam itu. Ya. Bagaimana ya Pak persiapannya? Ya, ini saya mencoba menggabungkan antara puisi dan gurindam. Itu berkolaborasi dengan beberapa artis dan beberapa seniman dengan warna berbeda-beda ya. Seperti nanti para Mitrosadi menyanyi dengan gayanya, kemudian ada Glow Rosa menyanyikan dengan karakternya, dan kita menampilkan juga Pok Tuti Arya Hadi, seorang akademisi dari UNJ yang memiliki karakter suara berbeda lagi, dan ada penyanyi tradisional spesialis satir dari Siak Singapura, dia akan membawakan gurindam dengan gayanya. Ini sudah kita siapkan ya, termasuk pembuatan animasi multimedianya, musiknya ya, sudah kita siapkan. Tinggal latihan bersama dan tampil nanti di tanggal 17 itu. Ya. Ada nggak Pak pengalaman Bapak di masa kecil yang menurut Bapak itu membentuk diri Pak Asnur yang sampai menjadi seorang penyanyi saat ini Pak? Ya, masa kecil saya itu lebih kejam daripada film India. Saya pernah nonton film India. Itu kan sangat mengerikan ya, sedih, kalau tiba-tiba itu saya lebih sedih dari itu. Kenapa? Karena saya dibesarkan oleh seorang ibu, sama seorang ayah ya, berada di lingkungan pasar yang keras. Jadi kalau seandainya ayah saya dulu ada, mungkin saya hari ini tidak jadi penyair atau seniman. Itu karena dibesarkan oleh si ibu. Saya memiliki kelembutan hati dan sebagainya, sehingga saya tidak terjenuh dengan bahasa pasar. Betul ya, dengan jadi pengalaman itu yang menyebabkan saya dekat dengan sastra ya, ibu saya ya, karena saya dilatih berbahasa yang harus santun, budi. Dan kemudian yang menyebabkan saya bangkit juga karena lingkungan juga. Ya, saya berada di lingkungan kumuh, miskin, tapi di depan rumah itu orang kaya semua. Orang kaya semuanya, tapi orang-orang kaya tidak punya empati. Zaman dulu itu orang-orang punya TV itu terbatas, hanya orang tertentu. Nah, saya dari kecil suka nonton TV. Itu kalau kepingin nonton TV tetangga itu sangat susah gitu. Kadang dulu pintunya tertutup, pas jam-jam acara yang kita suka, sudah tidak bisa dan sebagainya. Nah, itu yang menurut saya berkonsentrasi bagaimana saya punya TV. Nah, terus bagaimana saya bisa seperti anak orang kaya itu, walaupun saya bukan kaya. Kan? Nah, itu ternyata ada seorang sampai sekarang misteri ya, dia yang selalu memberikan pencerahan kepada saya. Nah, jadi dia selalu ngomong sama saya,
kamu mau nonton TV di rumah orang kaya itu, duduk seperti anak yang di sofa itu, mau dong. Caranya gimana? Caranya kamu harus pintar, kamu harus punya keahlian. Terus nggak berapa lama kemudian, anak di depan rumah saya itu tinggal kelas karena malu dia pindah ke sekolah saya. Akhirnya dia satu kelas dengan saya. Karena saya juara umum di sekolah, dibilang orang tuanya mau belajar dengan saya. Ya, belajar saya, dia bilang saya mau belajar di tempat kamu, boleh nggak? Boleh aja, tapi rumah aku nggak ada listrik, pakai lampu semprong. Jadi kalau listrik kita minta, bilang dulu ke ibumu. Nah, ibunya nggak diizinkan kecuali saya harus belajar di rumahnya. Akhirnya saya belajar di rumahnya. Dia duduk di sofa, saya duduk di sofa. Dia minum susu, saya minum susu. Dia tidur sampai tidur di ranjang. Rumah saya kan tidurnya pakai tikar biasa. Jadi apa yang dikerja biar sih nonton TV sepuas saya. Akhirnya saya bisa jadi orang kaya juga baru beberapa hari dengan kepandaian kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya suka mempunyai impian. Kalau orang saya tertarik dengan seorang yang punya bakat, punya potensi, saya ingin seperti itu. Pada suatu hari, waktu itu kita punya radio umum namanya yang dipasang di kelurahan. Terus semua orang waktu itu masuk radio, mendengarkan acara radio. Terus, nanti kalian edit aja nih biar tahu ya, motivasi impian itu perlu ya. Terus suatu hari keluar siaran wawancara penyiar radio dengan pemenang lomba baca puisi serial. Saya kena wah menarik juga. Tiba-tiba saya punya impian, saya ingin seperti itu. Tapi saya ucapin, saya termasuk orang kalau cita-cita saya ucapin. Dan tidak semua orang mendukung kita, banyak orang yang tertawakannya. Ya, lihatlah nanti, saya akan bisa baca puisi dan keluar dari radio. Kalian dengar ya. Wah, semua mentertawakan saya dan untuk kepala. Wah, pada bisa kamu kira macam-macam sampai suatu saat ibu saya juga tertawa oleh ibu mereka. Sampaikan kepada anaknya tuh, orang miskin yang bermimpi macam-macam, ya. Ya atau, tapi ibu saya menangis. Dia ngomong kalau punya cita-cita jangan diomongin. Masa punya cita-cita nggak boleh diomongin? Ya, tapi dan kebanyakan orang, tidak semua orang suka nanti. Akhirnya terpikir, susah amat tinggal di sini. Pada suatu hari ada seleksi lomba baca puisi di sekolah. Di sekolah itu nggak pernah ada yang bisa mewakili sekolah itu kecuali anak kepala sekolah. Ya, jadi anak itu yang selalu diwakili. Jadi wali kelas saya ini kalau mau baca puisi bisa nggak? Bisa saja kamu ikut seleksi nanti. Tapi kamu tidak akan bisa mewakili sekolah selagi anak kepala sekolah itu masih ikut. Kalau gitu kita doakan aja sakit banget kan? Oh jangan gitu, kamu jangan menjadi pemenang tanpa lawan. Ya tapi kalau pemenang saya tetap juga dia, ya biar aja dia dikalahkan oleh Allah bilang. Akhirnya dia dikalahkan Allah karena sakit cacar waktu itu 1 bulan. Jadi waktu seleksi dia nggak ikut. Selama dia ikut mewakili sekolah nggak pernah menang, antar kecamatannya nggak pernah menang. Akhirnya saya ikut, seleksi sekolah saya menang, seleksi kelurahan saya menang, seleksi kecamatan saya menang, seleksi 3 kota saya menang, jadi 3 provinsi. 3 provinsi itu saya bertemu dengan yang juara di radio itu. Wah. Apa kata guru saya? Kamu jangan takut. Meraih juara itu lebih mudah daripada mempertahankannya. Akhirnya saya ikut ya. Nah, pas final saya gemetaran takut. Saya pilih puisi judulnya doa pada penentu. Itu doa lah puisi yang sedih, puisi yang apa? Tahu nggak, waktu baca puisi itu yang terbayang bagi saya adalah bagaimana perilaku kawan saya. Tahu perilaku ibu-ibu itu kepada ibu saya yang menyebabkan saya sedih. Akhirnya saya meresapi, orang melihat seolah-olah saya meresapi puisi itu, padahal saya mengingat itu. Kemudian saya cemas, pas final selesai saya lari sejauh-jauhnya takut kalah. Dicari guru saya, ternyata saya juara 1. Ya kan? Juara 1, waktu diwawancara lagi seperti yang lalu, Mas, dulu kan nggak ada cara langsung tuh. Ya, sekarang minggu depan baru. Ya. Jarang lah saya langsung dulu. Tolong kapan waktunya agar saya putar di kampung saya. Pas
diputar, ayo dengar ya. Dengar. Berikut ini kami akan mewawancarai seorang pemenang lomba baca puisi. Akhirnya dia dapat menggantikan pemenang tahun lalu. Dia adalah anak kampung yang ditertapan oleh teman-temannya, bahkan ibunya juga ditertapan para ibunya dan sebagainya, sehingga membuat dia termotivasi untuk menangkan lomba ini. Dia adalah Aziza Nurul. Masa kau? Itu lihat aja nanti suaraku. Akhirnya di situ. Yang tadinya dalam pergaulan di pasar itu saya dilecehkan, ya Pak, semua orang jadi segan, dan ibu-ibunya suruh anak-anaknya belajar sama saya. Nah, jadi kata bapak tadi, kalau kau ingin menaikkan martabatmu, jadilah anak pintar, jadilah punya keahlian. Nah, terbukti. Itu ya, perjalanannya. Akhirnya dari situ. Saya dari usia kecil saya sudah mulai mengasah kemampuan saya, karena dengan kemampuan itu kita mendapat tempat di masyarakat. Oke, apalagi? Itu waktu Bapak menang itu waktu jenjang SD, SMP atau? SD. SD Pak, masih SD kelas 4 ya. Kelas 4 Pak. Kalau saya juara SD, SMP sudah SMP, SMA, udah juara SMA, kelas 1 sudah juara provinsi, kelas 2 udah nggak boleh lagi tingkat masa di SMA, saya harus ikut lomba tingkat umum atau tingkat mahasiswa. Kelas 2 saya sudah juara tingkat umum, jadi maksudnya kalau mahasiswa atau orang-orang yang dewasa pun saya kalahkan. Nah, kelas 3 saya nggak boleh lagi lomba di Riau, ya. Daerah akhirnya saya ikut lomba ke Sumatera. Terakhir usia 20-an saya juara tingkat nasional. Lomba baca puisi Piala ABS. Nah, Pak, kan dulu kita tahu ya Pak, belum ada internet. Itu Bapak belajarnya melalui apa Pak? Belajar guru dengan guru-guru, kita banyak belajar dengan guru-guru. Guru-guru itu bisa langsung, bisa juga melalui baca-bacaan atau melalui TV ya, melalui video-video. Dulu masih ada video, jadi kita nonton itu lalu belajar langsung. Kita datangi satu-satu, seperti salah satu kalian datang saya ini belajar dan belajar. Sekarang kan masih belajar tentang belajar kilat. Saya datang belajar langsung, terus mengikuti sanggar dan sebagainya. Belajar sambil praktek, belajar sambil praktek. Kalau hanya belajar terus, tidak kita praktekkan, ilmu kita nggak berkembang. Jadi di samping kita belajar, itu praktik juga perlu ya, penting sekali ya. Yang belajar sepeda, tapi kita nggak pernah naik sepeda. Bisa nggak naik sepeda? Bisa, tapi tidak percaya diri, tunjuk kecemasan. Tapi belajar sepeda sambil naik ke sepeda itu. Saya belajar sepeda nggak bergerak, saya belajar caranya begini, hiasnya begini, tapi sepedanya tetap di situ. Dia tidak jalankan mana. Jadi ilmu itu kita pelajari teorinya, kita praktek dalam teori itu. Wajib mempraktekkan teori itu ya Pak ya. Biar melekat juga, terus kita juga jadi terjun langsung, mengetahui banyak apa yang harus kita lakukan lebih lanjut. Baik. Berbicara mengenai puisi Pak, menurut Bapak sebagai seorang penyair, apakah seorang penyair itu melihat dunia sekitarnya dengan sudut pandang yang berbeda atau bagaimana? Ya. Jadi apa perbedaan penyair dengan orang biasa? Ya, penyair dia memandang sesuatu itu di balik sesuatu itu. Bagi orang biasa melihat tukang becak itu pastilah orang miskin. Melihat pengusaha yang menghasilkan duit 100 juta sehari, ya pasti orang kaya. Itu pandangan orang biasa. Sekarang saya tanya dengan kalian, tukang becak dia harus menghasilkan duit satu hari minimal 100.000 untuk hidup keluarganya. Pengusaha itu harus menghasilkan duit 100 juta untuk membiayai operasional perusahaannya. Pada satu hari tiba-tiba tukang becak dapat rezeki dan tumpangannya 200.000. Si pengusaha yang harus menghasilkan duit 100 juta itu cuma dapat 10 juta satu hari itu. Siapakah kaya dari mereka hari itu? Iya kan? Cara memandang kita seperti itu. Nah, jadi jangan kita memandang sesuatu itu kasat mata, tapi ada sesuatu di balik itu. Oleh karena itu kita nggak boleh memandang rendah siapapun. Jangan dia lebih kaya daripada kita. Kita lihat orang kaya, rumahnya bagus, kita lihat kaya, belum tentu. Mungkin hutang semua tuh.
Makanya di zaman saat cucunya Umar bin Khattab, Umar bin Aziz itu ketika dia jadi khalifah, dia memberi zakat kepada orang kaya. Lalu Umar bertanya, kan dia orang kaya, untanya banyak, rumahnya besar. Apa kata Umar? Kalau dijualnya semua itu, tetap dia tidak bisa bayar utangnya. Mati dia orang miskin. Nah, kita bantu dia. Gitu. Itu cara memandangnya ya, karena dia memandang sesuatu di balik sesuatu itu. Ya, kalian memandang pintu, pastilah pintu itu. Tapi penyair tidak. Ya, ada sesuatu di balik pintu itu. Ada suatu kenangan, atau ada sesuatu yang memedihkan, atau ada suatu perpisahan yang memilukan di pintu itu. Nah, jadi jadilah penyair atau orang yang suka sastra sehingga tajam cara memandang. Empati sosialnya, empati budayanya, empati politiknya. Kalau kalian tidak belajar itu, kalian menjadi orang yang menjadi orang biasa, melihat apa adanya, sehingga nggak punya empati, sehingga akhirnya mudah ditipu. Orang belajarnya itu dia tidak mudah ditipu. Dia udah tahu nih, ini yang dilakukannya, ini yang terjadi cepat. Itu saya minimal sebagai remaja kan harus tahu. Ya kan, itu menghadapi banyak orang macam-macam, ada yang wajahnya tanpa dosa, mulutnya alih betul nih tapi brengsek dong. Terus ngomongnya begini, kita udah tahu nih kalau ngomong ini palsu nih, janji doang nih. Gitu. Dari sastra, dari budaya, dari seni itu kita belajar itu. Dari mimik aja tuh udah bisa kelihatan gitu ya Pak ya. Jadi memandang sesuatu tidak hanya Kata-kata. covernya saja Pak, tapi mencoba memposisikan diri kita ya lebih dalam lagi gitu ya Pak, mengerti. Baik. Tapi tidak bisa juga kita mengatakan lebih baik covernya jelek daripada isinya jelek. Iya. Lebih baik covernya baik, isinya baik. Iya, itu. Kayak gitu. Karena selama ini banyak diputerbalikan. Untuk apa pakai jilbab? Kalau hatinya liar apa situ? Nggak bisa. Lebih baik pakai jilbab tapi orangnya juga beriman, bersama sadar gitu. Untuk apa sholat kalau dia masih korupsi? Nggak salah. Lebih baik orang sholat dan tidak korupsi kayak gitu. Betul sekali. Dari putar-putar itu, dan itu yang dimainkan oleh para orang-orang liberal dan sebagainya, memutarkan kata-kata itu untuk menjatuhkan keislaman kita. Nah, itu kalau enggak kita pakai kata-kata, maka orang-orang yang salah menggunakan kata-kata itu. Jadi sesuatu itu banyak ya Pak, pandangannya dari seorang sastrawan itu banyak yang dipandang dari sudut pintu aja mereka bisa banyak pandangan gitu. Nah kalau misalnya untuk mencari inspirasi gitu kan ya, kalau kita biasanya kalau orang awam gitu, butuh inspirasi nih pergi kemana gitu, kalau seorang sastrawan itu biasanya melakukan apa Pak biar mendapatkan sebuah inspirasi? Sebetulnya inspirasi itu kan banyak orang, aduh aku nggak bisa nulis nih, inspirasinya belum datang. Iya Pak, banyak sekali Salah. seperti itu. Inspirasi itu tidak perlu dicari. Inspirasi itulah yang mencari kita. Oleh karena itu kita siap. Kita tidak bisa jangan kita yang menunggu inspirasi. Karena inspirasi itu selalu menunggu kita. Selalu ada inspirasi itu. Dia menunggu kesiapan kita. Oleh karena kita siap terus. Kapan saja inspirasi itu bisa datang. Tidak bisa dicari-cari. Ya, bisa datang. Tanpa kita minta dia datang. Jadi inspirasilah yang mencari kita, bukan kita yang mencari inspirasi. Kalau itu kalian pegang, kapanpun kalian bisa bernulis, bisa berkarya, kapan saja. Karena inspirasi selalu ada sekitar kita. Nah, cara Bapak misalnya tiba-tiba mendapatkan sebuah inspirasi yang tadi Bapak bilang gitu kan, di mana saja. Misalnya Pak sedang duduk terus mendapatkan inspirasi, itu biasanya Bapak meluapkannya itu di mana Pak? Misalnya kayak menulis kah, atau Bapak tulis di handphone dulu? Oh iya, itu bagus. Inspirasi bisa datang kapan saja. Yang kacaunya lagi kadang-kadang saat kita sholat itu mudah sekali inspirasi datang. Parah itu ya. Jadi kalau sempat direkam, sekarang kan direkam Bang. Iya, Pak. Saya kalau masih di entah buat lagu entah apa saya rekam dulu tuh. Sehingga kata-kata tak lupa di rumah lagi pas di jalan terus rekam. Di rumah baru ditulis, baru dirapikan lagi kayak gitu. Direkam tertulis. Ya. Terus langsung Pak dapat inspirasi langsung. Tulis langsung. Enggak punya HP. Iya. Kalian kan 24 jam HP kan? Iya, dipegang banget. Satu hari nggak ketemu HP stres kan? Iya betul Pak.
Berbicara mengenai multimedia, bagaimana peranan multimedia ini Pak di eh, hidup Bapak terutama dalam menjalani karir ya, apa sangat berpengaruh? Ya ini kan eranya era digital ya, Digital. era digital. Tapi saya melakukannya bukan sekarang, sudah 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun lalu dengan saat itu masih komputer Pentium 4 ya, Iya. akan Pentium 2 itu saya udah buat ya. Nah, pergelaran saya mulai tahun 2005. 2005 itu berapa tahun yang lalu? 2005 itu sekitar 17 tahun yang lalu Iya, kan? 17. Nah, itu saya udah buat PC multimedia. Kenapa? Karena sudah terbayang ke depan ini Iya. bahwa era-era akan berubah. Gitu. Iya. Nah, lalu 2005, 2009 nah, itu booming dan dikenal orang. Sekarang baru orang membuat puisi video kan? Iya Pak. Nah, saya udah buatnya di tahun 2005. ini sebenarnya sudah sama. Jadi kita menyesuaikan perkembangan zaman. Kalau kita baca puisi masih seperti abad 18-19, nggak ada nonton. Ya, tuh, jadi harus inovasi namanya. Inovasi. Nah, itu udah saya lakukan. Sudah tahun 2005 ya. 2005. Sudah terpikir kalau Iya. iya benar. Sampai sekarang. Kalau pikiran idenya dari tahun 1991. 1991 Udah Pak. lahir kan? Belum. Belum Pak. Lahir kan? Nah, 1991 udah lahir tuh puisi kuda nih. Yang dua ya. Nah, dua udah lahir tapi belum pakai multimedia. Jadi multimedia audiovisual. Jadi multimedia itu multimedia. Iya. Banyak media. Ya, maksudnya pembacaan puisi saya itu sudah didukung oleh beberapa media. Nah, kalau menggunakan film atau video itu baru mulai tahun 2005. Ya, karena sebelumnya sangat susah tuh nyewa kamera mahal. Iya. Sekarang kan lebih mudah, udah ada HP. Udah. Praktis. Baik, kan kita semua tahu nih ya Pak, tahun lalu 2 tahun kemarin itu suasananya COVID ya Pak. Suasananya kan pandemi itu semua kegiatan tuh pasti dilaksanakan secara daring dalam jaringan ya Pak. Nah, waktu itu Bapak pernah nggak Pak mengalami kayak kesulitan yang tadinya kita berpuisinya secara langsung, sekarang tuh kayak daring gitu Pak? Apa emang Bapak udah ada persiapan sebelumnya? Itulah rezeki saya, ya kan? Karena saya sudah memulainya dengan video Iya. digital itu ya, panen saya. Orang kawan-kawan semua menderita semua kan? Nggak ada pertunjukan, nggak ada panggung, saya panen, dari juri, baca puisi melalui Zoom, baca puisi melalui YouTube dan sebagainya. Ya kan? Nah, sampai subscriber Mas Arsono sekarang sudah hampir 70.000 ya. Wow, Nah, Masya Allah. subscriber komunitas seni terbanyak di Indonesia, jangan di Asia, di ASEAN. Itu dan kesempatan untuk saya mengajar melalui Zoom dan sebagainya. Nah, sekarang sampai anggota kita sudah 5.000 orang. Seluas itu ya, seluruh Indonesia sampai Malaysia, Singapura dan Brunei. Sampai luar negeri juga ya Iya. Pak, berarti ya Iya. anggotanya. Ya, sampai luar negeri kalau saya bisa bahasa Inggris, bahasa luar negeri itu sampai dunia juga tuh. Oh iya. Nggak terbatas kan dunia ya, komunikasi sekarang. Berarti kalau di ASEAN sendiri itu Bapak menggunakan bahasa Melayu ya Pak? Saya Indonesia ya. Bahasa Indonesia Pak? Indonesia dan mereka udah ngerti. Oh, Ya. iya, keren banget sih Pak. Masya Allah. Masya Allah kayak nggak terbayang kayak kita kan maksudnya mahasiswa prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pada sastranya jadi kegiatan itu menurut saya asik banget Pak karena yang tadinya kita belum tahu nih ternyata tuh banyak tokoh nasional yang seperti Bapak ini jadi kita Iya. lebih tahu jadi Iya. sekarang tuh kita mencari tahu Pak kayak ya, sastra asli Indonesia tuh ternyata tuh sebesar ini terus banyak banget dikenal sama masyarakat luar gitu. Iya. Bangga banget sih Iya. apalagi jadi Bapak sih Pak pasti bangga banget ya Pak. Iya. Ya itu yang penting kita berbuat, berkarya gitu kan. Nah, jadi kalau kita sudah berkarya itu kebanggaan kita itu yang paling membanggakan diri kita adalah ketika karya itu bermanfaat bagi orang lain. Iya. Itu yang penting, ya kan? Nah, ketika itu bermanfaat pada orang lain itulah esensi dari sebuah berkarya. Gitu. Jadi bukan karena kehebatan kita. Kalau kita hebat tapi tidak bermanfaat bagi orang lain itu apa? Ya kan? Beri manfaat. Mungkin bermanfaat ya Pak, tidak hanya karya saja gitu ibaratnya, tetapi ya bermanfaat bagi banyak orang.
Kalau ini kan Bapak ada teater ya sendiri tadi saya lihat di Iya. teater itu pelatihannya itu di hari apa aja ya Pak? Nah, ini sejak pandemi kan tidak ada ya, kita gunakan tempatnya untuk teater itu untuk pertunjukan. Jadi pertunjukan 100 penonton ya. Nah, 100 penonton. Jadi sebelum pandemi itu masih ya, semenjak pandemi itu banyak rusak ya, alat-alatnya. Tapi nanti itu kita rubah menjadi studio TV. Kita akan buat TV sendiri, namanya Serumpun TV. Serumpun TV. Ya, Iya. TV internet yang diproses. Ya, saya juga sempat baca Pak di internet ya, perihal Serumpun TV itu berarti masih dalam proses Prosesnya ini ya kita Pak. masih cari dana, sarananya kan belum dapat sponsor, udah paling lama tahun depan udah jadi. Rencananya isi TV-nya berkaitan dengan sastra tentunya, Pak. Pendidikan, kebudayaan dan pariwisata. Jadi bangga banget jadi anak sastra Pak. Iya Pak. Jadi banyak yang jadi bisa kita mengembangkan diri ya. Sastra itu jangan persempit sastra itu. Sastra itu bisa kita kembangkan sesuai zaman. Ya, bisa ke pertunjukan, bisa ke buku, karya tulis, bisa ke dunia komunikasi dan sebagainya. Itu kita perkaya dia. Ya. Ternyata tuh lebih asik ke prakteknya ya Pak dibanding teorinya Oh, ya iya. Pak. Iya. Karena Ketika kalian udah berpraktek, kadang-kadang teori kalian tinggalkan. Iya. Nggak bisa nyambung kadang-kadang. Teori itu kan untuk basa-basi dia, premis saja kan harus diikutin. Tapi di praktek banyak lagi rahasia-rahasia yang kita temukan. Iya benar Pak. Benar sekali Pak. Ini Pak izin bertanya, apakah ada tokoh penyair yang Bapak kagumi sehingga membuat Bapak terinspirasi gitu? Di Indonesia ini ada 2 tokoh yang saya kagumi. Ya, untuk karya sastra, karya puisi itu Supardi Sembari. Tapi untuk pertunjukannya itu, untuk pertunjukan puisi itu Wes Rendra. Kedua itu di Indonesia. Di luar negeri itu untuk puisi-puisi perenungan, puisi-puisi kontemplasi itu Jalan Dendrumi, ya, Iqbal itu karya-karya dunia yang saya kagumi. Jadi sebelum Pak kalau sastrawan yang Bapak kagumi Di Indonesia itu WF. penyair untuk Penyair. puisinya ya. Iya. Nah, untuk puisinya Sutardi. Kalau untuk pertunjukan puisinya Sutardi Sembari, Presiden Penyair Indonesia. Tapi untuk pertunjukan puisinya itu Es Rendra. Untuk Nah, 2 itu yang menginspirasi saya dalam berkarya. Ya. nanti Bapak boleh nggak Pak sekiranya sedikit aja berpuisi? Ya, Kalau boleh Pak. boleh. Boleh Pak. Puisi apa? Terserah Bapak. Iya. Oh ya, puisinya. Kita mau dengerin. Puisi perenungan aja ya. Ya boleh Pak. Belajar dengan bahasa daun. Mengapa menara yang kita dirikan bila kaki terimpit pilarnya? Mengapa tidak bangun kincir sehingga riak telaga jadi samudra? Kita terlanjur suka gemerlap neon dan kabelnya dibiarkan konslet di gudang jiwa. Kota-kota adalah gugusan bintang kita ciptakan dari hati yang kelam. Belajarlah dengan bahasa daun. Saat rindang, ia meneduhkan. Saat mati, dia menciptakan kehidupan baru. Masya Allah. Terima kasih Pak. Kita harus belajar dengan daun ya. Iya. Waktu dia rindang, dia bisa tempat burung-burung terbang, di bawahnya bisa terlindungi. Ketika dia meninggal, mati, gugur, tercipta kehidupan baru. Iya. Humus-humus, jadi humus dan sebagainya. Hebat daun itu. Nah, jadi sebagai hidup kita harus berguna bagi orang. Ketika kita meninggal, apa yang ilmu kita itu bermanfaat bagi orang. Dia itu tak berguna. Jadi harus seperti daun. Berarti itu pandangan seorang sastrawan tuh setiap benda pakai itu punya filosofi sendiri ya Pak? Filosofi, bukan hanya itu, kita sedikit mengambil ilmu Allah. Allah tuh banyak sekali ilmunya. Allah tuh menciptakan sesuatu itu nggak sembarangan. Kalian lihat daun-daun itu, kalian kira daun itu diam saja begitu. Daun itu dia berzikir, dia sembahyang sama seperti kita, ya kan? Nah, satu daun, ya kan? Berapa daun dalam satu ranting? Banyak sekali. Satu ranting nih, Oh, ada satu berapa daun? ranting. Ada berapa daun? Harus 10. Iya. Oh, Dalam satu dahan ada berapa ranting? banyak ya Pak. Nah, sebut aja lah 10 Iya, juga. 10. Udah berapa daun?
itu satu dahan. Satu pohon ada berapa dahan, ada berapa ranting. Oh iya benar. Dan semuanya berzikir kepada Allah. Tiba-tiba ditebang dia. Apa yang terjadi? Kehilangan ribuan zikir daun itu. Ketika bencana datang terjadi, apa kata daun itu? Apa kata pohon itu? Dia marah. Maaf ya, kami tak lagi mampu meraih Tuhan. Karena zikir kami telah jadi abu di daunan. Itu dari puisi saya, majelis zikir di daunan. Jadi kita harus belajar. Jadi itu semuanya diciptakan. Jadi kita harus belajar dengan alam juga. Majelis zikir di daunan. Daun bujuk ranting berzikir, ranting ajak dahan berzikir, dahan ajak pohon berzikir, pohon ngajak penebang berzikir. Apa kata penebang? Ditebangnya dia, dibakarnya dia apa? Itu diskusi saya menulis kebauan. Kita sampai speechless banget, nggak bisa berkata-kata karena keren banget ternyata Pak. Kita nggak salah pilih toko Pak. Iya. Maksudnya karena tadinya juga kita agak kaget Pak. Pas Devi bilang, San coba deh buka profil Bapak Asma. Pas kita buka, Masya Allah banget Pak, prestasinya banyak banget Pak. Terus ini pajangan-pajangannya Bapak. Keren banget Pak. Sejak muda ya Pak. Saya dari penyair di usia 18 tahun. Belum berapa tahun? 19 Bapak. 18 saya dari penyair muda. Umur 20 saya sudah menalang buana. Dan umur 25 saya sudah menguasai Indonesia, karya-karya saya. Habis itu 25 ke atas saya sudah mulai keliling ASEAN, Eropa gitu. Jadi di usia muda itu kita harus berkarya. Di usia tua itu pengulang-pengulang aja. Ya. Nah, jadi gunakan usia muda itu. Ada pesan dari orang yang misterius itu. Ya kan? Jadilah engkau lebih tua daripada umurmu. Nah, kita harus lebih tua daripada umur kita. Kemampuannya, ilmunya, pengalamannya. Banyak sekarang umurnya sudah tua, tapi dianya masih anak-anak. Nah, gitu. Bahkan bapak-bapak juga banyak seperti itu. Dia udah punya anak remaja, tapi pelakunya masih tetap seperti orang-orang anak muda. Jadi semangat boleh anak muda, tapi kemampuan dan sebagainya harus lebih tua daripada usia. Jadi kalian harus ambil simbol apa itu? Kalian harus lebih tua daripada usia. Nah di umur 18 tahun itu Bapak kan sudah menjadi seorang penyair ya Pak. Nah itu karya pertama Bapak berjudul Bapak? Menjalin waktu. Padahal itu usia saya berapa tuh? Saya udah ngomong tentang waktu. Menjalin waktu. Alangkah suka dapat menyisir waktu tanpa sehelai gugur. Ya itu. Gimana? Di usia muda sudah berpikir tentang waktu tuh. Alangkah suka dapat menjalin waktu. Bila sehelai tercampak, kita susah untuk menjalin kusutnya. Waktu itu puisi pertama saya. Habis itu baru kuda. Kuda setelahnya. Kuda itu di usia 19 tahunan ya. Kita kan sebagai mahasiswa PBSI tentu berkaitan erat dengan puisi ya Pak. Kayak ya ada mata kuliah puisi, kajian puisi, apresiasi. Nah dalam membuat puisi itu terkadang kita masih suka bingung gitu Pak untuk pemilihan diksi yang gimana nih supaya yang sekiranya puitis, terlihat indah gitu. Nah, apakah Bapak ada cara-cara tersendiri? Tipsnya? Kan ini saya kasih rahasia. Iya Pak, terima kasih. Menulis puisi adalah menulis sesuatu yang bukan sesuatu itu. Jika kau menulis laut, jangan laut itu yang kau tulis, tapi tulislah sesuatu di balik laut itu. Atau menggunakan sifat atau kerja laut itu saja. Nah, sehingga jadi majas. Contoh, aku berdiri di tepi lautan biru, langit berwarna biru, lalu cahayanya menyinari kakiku menjadi biru. Burung-burung camar terbang pun berwarna biru. Apakah itu puisi? Sepertinya langsung ini bukan ya Pak, maksudnya langsung menggunakan kata-kata yang tapi indah nggak itu?
Indah sekali. Tapi bukan puisi. Menulis puisi bukan sekedar menulis kata-kata, tapi harus ada sesuatu di balik itu. Coba kita ganti. Pada lautan cinta ibu, aku hanyalah sepercik air di telaga kering. Puisi itu tidak. Puisi sih, Pak. Karena bukan lautan Bukan itu lautan lagi. itu. Iya. Nah, bukan telaga itu lagi. Iya. Nah, itulah puisi. Menulis puisi adalah menulis sesuatu di balik sesuatu itu. Jadi kita bisa menggunakan cerita di balik itu atau mengambil sifatnya aja. Nah, jadi kalian harus menulis puisi, harus memahami, harus mengerti sifat kerja kata. Apa sifat laut? Sifat laut itu dalam, luas, kemudian dingin. Pas panas gimana? Iya maksudnya. Yang panas itu Biru, pengaruh biru. langit. Biru itu pengaruh langit. Sifat laut itu dalam, luas, asing. Artinya setiap yang luas dan dalam atau asing kita bisa menggunakan laut sebagai perumpamaan. Iya. Lautan cinta ibu, ya, artinya jadi apa? Cinta ibu sangat dalam. Itu. Iya benar. Nah, memang ya. Iya benar. Itu. Jadi maknanya beda Jadi gitu. karena Pak. di lautan itu kita tulis. Iya. Itu yang pertama. Jadi oleh karena itu kalian harus menguasai. Nah, kerja laut apa? Kerja laut itu terus ya Pak? Pak ombak. Kerja laut itu ombak, Ombak. bagian dari laut. Kerja laut itu menenggelamkan, terus Menghidupi. menghanyutkan. Menghanyutkan. Nah, itu dulu tuh. Itu Oh aja. iya. Nah, Sama. itu di laut. Kerja laut. Ya itu. Juga sangat. Baru. Iya, Tuh, itu rahasia itu baru cuma saya yang buat itu lebih mudah. Setelah itu kata-katanya harus saling apa. Kedua, si penulis harus kaya dengan sifat kata, menguasai sifat dan kerja kata. Kalau enggak kata dia bisa marah. Bagaimana engkau ingin menjadikan aku puisi? Sedang engkau tidak mengenalku. Kalian bisa nggak datang ke sini kalau tidak kenal saya? Tidak Pak. Tidak berhubungan dengan saya? Tidak Pak. Hah? Tidak sampai di sini kalau saya tidak kasih alamatnya. Bisa nggak? Tidak. Menulis puisi juga gitu. Iya. Gimana caranya kalian membuat puisi kalian tidak mengenal kata-kata? Iya. Gimana caranya? Harus mengenal kata-kata. Pintu, apa sifat pintu, apa kerja pintu. Kerja pintu tempat masuk dan keluar. Oh, ini berarti bisa untuk birokrasi. Pintu, di pintu, aku mengetuk, aku yang diketuk. Aku mengeluh, aku yang dikeluh. Ya kan? Nah, jadi itu udah protes terhadap birokrasi kita. Kita minta tolong ke polisi, malah kita ketangkap. Kita ngomong ini, kita malah kita birokrasi kita. Kita jangan langsung mau mengkritik pemerintah dengan kata-kata apa adanya. Bisa simbol-simbol. Iya. Itu pintu itu bisa simbol birokrasi, kursi, simbol kekuasaan. Nah, koruptor, apa sifat tikus kita gunakan. Iya. Nah, ya kan? Karena sudah banyak orang menggunakan tikus kantor atau tikus rasi, kita cari kalimat lain. Lahirlah tikus api. Tikus api itu koruptor, apa saja dia apanya dikorupsinya. Api kan itu, karena ini bakar, jadi tikus api. Di negeri tikus api sulit beda mana tikus mana pencuri. Ya kan? Iya. Nah, di negeri tikus api sulit beda mana tikus mana kelinci, pencuri dan orang suci. Di negeri tikus api sang pemburu menembak hatinya sendiri. Nah, si pemburu itu siapa? Hakim jaksa. Nah, dia sendiri melanggar apa ya? Nah, dia nembak tikus itu dia sendiri tembaknya. Ketika ditembak itu dia mengingkari posisinya sebagai orang yang tadi itu Benar-benar apa kerja tikus. Nah, terus tahu tikus ini suka mengambil, suka begini, berarti untuk ini cocok simbol tikus. Kelinci, apa sifat kelinci? Kelinci itu suka beranak dan sebagainya. Apa itu lucu dan sebagainya. Itu, seperti itu. Jadi harus begitu menulis puisi. Ketiga harus saling berkaitan. Nah, harus saling berhubungan. Misalnya kita menulis laut sebagai basis utama kita atau kata utama kita. Jangan maka kata-kata selanjutnya harus berhubungan laut. Apa yang berdekatan laut? Pasir, karang, pantai. Nah, itu rumus itu. Jangan tiba-tiba nulis laut, tiba-tiba kalian ngomong stasiun kereta api, mall, plaza, buku, apa ada hubungannya. Nah,
harus berkata, tapi semuanya jadi perumpamaan. Karang itu bukan karang yang di situ, karang itu keras kan, Keras. kayak gitu. Nah, itu semuanya simbol, gitu nulis puisi. Iya benar, berarti apa yang tadi Pak Astor bilang mengenai inspirasi, Iya, apapun bisa. dijadikan inspirasi. Sekarang mudah, karena dengan konsep seperti itu apa saja kalian bisa buat. Iya betul. HP, kalian punya HP kan? Punya Pak. Fungsi HP apa? Untuk komunikasi, cari informasi. Nah, berarti bagaimana caranya kita menulis puisi menggunakan HP? Nah, itu pertama, apa yang berhubungan HP? Apa saja yang ada di HP itu? Facebook, WhatsApp, YouTube. Nah, sekarang coba buat puisi mencari seseorang yang hilang tapi melalui HP. Nah, kalau dulu kami kan aku mencarimu di stasiun rindu, misalnya. Tapi sungguh aku mencarimu di dermaga cinta, tapi dermaganya runtuh. Kalau sekarang bisa di HP, aku mencarimu di telepon, tapi cepat menjawab. Nah, apa nadanya itu? Aku mencarimu di Facebook, tapi tak ada lagi foto profil. Aku mencarimu di Instagram, ya, Instagrammu gambar sunyi, ya, seperti itu. Iya benar. Aku mencarimu di WhatsApp, ya kan? Nah, yang ada foto orang lain, seperti itu. Kini tak ada lagi tempat mencarimu kecuali penantian kerinduan. Sekedar ilmu aja Bapak. Bapak Masya Allah. Iya Masya Allah. Banyak banget diksi Jadi kata. gunakan kalimat yang dekat dengan kita. Iya. Gampang. Dengan kalimat yang sederhana aja tuh bisa jadi sebuah karya yang menarik ya Pak. Jadi menurut puisi itu dengan kata sederhana tapi menghasilkan kata baru. Iya. Nah, nggak penting kata-kata wah yang aneh-aneh tapi tetap juga itu artinya. Iya. Kalau nulis puisi misalnya apa kalimat lain dari matahari ya? Oh mentari, baskara. Apa bukan itu? Kalau tetap juga matahari itu ngapain? Untuk itu aja. Terus yang kelima, ini kalau untuk menciptakan majas, tambahkan kata kerja atau kata mana dan kata sifat. Matahari panas, majas nggak? Matahari panas, Matahari panas? Enggak. biasa kan? Biasa Tapi saja. buat matahari hati. Nah itu ya. Iya. Nah, jadi itu, seperti itu. Matahari kalbu, nah, ini puisi. Matahari rindu, matahari cinta. Jadi puisi dia. Tapi kalau kalian buat matahari panas, matahari bercahaya berkilau. Bukan. Lihat lagi. Hanya diperluas belajar tentang itu. Ada grup yang kita buat belajar tentang itu. Iya benar banget sih Pak. Tapi emang dari obrolan kita Dan tadi. itu tidak ada di buku. Iya benar Pak. Ada buku. Buku itu kan bahasa-bahasa teorian ya. Bahasa teori Nah, klasik. kita pelajari semakin sakit kepala. Iya betul Pak. Terus tebal itu. Teorinya keren banget sih Pak. Iya. Masya Allah, jadi kita juga dapat ilmu sahabat baru yang tadinya kita tuh susah banget Pak buat nulis puisi, tapi sekarang pas dapat pencerahan dari Pak Asnur sendiri jadi oh ternyata sebenarnya tuh mudah, hanya saja kita yang harus memperkaya dan harus mengenal kata lebih Ya, dalam. itu. Ini seperti kalian datang ke rumah saya, gimana kalian bisa datang? Iya. Kalau kalian tidak kenal saya, tidak mau hubungi saya, tidak saya kasih alamatnya. Terus puisi juga gitu, kalau kalian nggak kenal dengan kata, apa kata-kata, enak aja lu nggak kenal sama gua, lu mau nulis gua. Nah, harus akrab pun kata-kata itu. Harus akrab. Banyak perbedaan kata itu, tahu sifat dan terjadi. Pas nonnya jam segini nggak bisa nih, berarti udah tahu dia lagi kerja nih. Kata juga seperti itu. Iya. Gimana kita menulis laut kalau kita nggak tahu sifat laut? Gimana kita ingin menulis pintu kalau kita nggak tahu kerja pintu? Kita harus tahu semuanya sehingga kita bisa nulisnya. Kalian hari ini tidak akan bisa menulis apa-apa tentang saya kalau kalian tidak wawancara saya. Iya betul. Begitu juga kata-kata. Hebat banget Pak. Masya Allah banget Pak, kita jadi kayak banyak banget ilmu baru sih Pak. Iya. Banyak banget informasinya juga. Masya Allah keren banget Pak. Ini Bapak kan sering membacakan puisi ya Pak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah pertama kali Bapak membacakan puisi di luar negeri itu di mana dan puisi apa Pak? Pertama kali saya baca puisi di Brunei ya. Di Brunei. Salam itu
dalam acara pertemuan penyair Nusantara. Ini pertama-tama saya mengenalkan puisi multimedia. Yang saya bacakan puisi kuda, majelis di kededaunan, apalagi itu ada 3 ya, tikus api. Nah, dan itu waktu itu acara 1 minggu, selama 1 minggu itu orang seminar tentang satu puisi lingkungan hidup, tentang temanya, kemudian bagaimana puisi digital. Selama 1 minggu mereka bicarakan itu. Saya baca puisi ini nggak sampai 10 menit, menjawab semua seminar itu. Iya benar. Puisi digital, puisi lingkungan hidup masih kededaunan, puisi lingkungan hidup. Iya. Jadi kadang-kadang satu puisi itu bisa menjawab tesis atau skripsi orang yang 1000 halaman. Iya benar Pak. Nah, seperti itu. Lalu nih karena Bapak itu kan juga mulai dari muda ya Pak, merintis karir sebagai seorang penyiar. Kira-kira apa nih closing statement dari Bapak Asnur untuk teman-teman kaula muda untuk bangkit terus membangkitkan sastra di Indonesia, jangan sampai punah, jangan sampai hilang gitu Pak. Ya, saya mengimbau kepada kalian generasi muda, ya, apalagi generasi milenial sekarang. Sekarang udah masuk generasi berapa nih? Ya, Generasi Z Pak. ya, generasi Z kan. Jangan jauh dari sastra. Dalami sastra itu, berakrab-akrab dengan sastra, ya kan? Karena semakin jauh dari sastra, kita kehilangan diri. Ya. Sastra itu adalah kita, ya. Kemudian budaya juga ya, sastra bagian dari budaya. Kita ada karena kita ada, ya. Ketika kita tidak ada, ya karakter tidak ada, dan sebagainya kita tidak ada. Suatu waktu nanti tak ada lagi batas sebuah bangsa. Semua orang berusaha ke sana kemari. Yang membedakan kita adalah budaya, salah satunya sastra. Masya Allah, keren banget hari ini wawancara kita, makna semua isinya daging semua Pak. Bermanfaat semua Pak, Masya Allah. Kita jadi malu ya, karena benar-benar ternyata tuh ilmu sebagai mahasiswa juga ilmu kita masih sedikit banget Pak. Iya. Saya kan harus banyak mencari ilmu di luar itu, kayak di bidang seperti ini, harus banyak menggalinya. Ya, itu. Saya jadi lebih tertarik banget ya. Iya. Sastra ini. Nah untuk tadi yang apa tuh namanya Pak, ini kita di luar wawancara mungkin ya Pak, apa tadi kegiatan yang Bapak mau bikin touring dan itu terbuka untuk umum Pak. Acaranya itu kalau yang nonton itu kan ada 2, satu untuk peserta kita, satu lagi untuk tontonan VIP yang untuk konsernya. Ya, itu kalau kalian mau jadi panitia bisa membantu jual tiketnya. Kenapa harus pakai tiket? Karena biayanya mahal sekali tuh. Kita menghabiskan konser itu dengan dana hampir 80 juta. Jadi untuk peserta kita gratisin, terus kita cari orang-orang yang berduit untuk nonton, ya, donatur lah gitu. Iya. Tapi dia tidak hanya free nonton aja, kita kasih souvenir, ada buku, ada apa. Harga souvenir itu sekitar 400.000. Nah, mereka dengan donasi 750.000, berarti mereka cuma nonton dengan 350.000. Dan itu tidak akan bisa tonton di mana-mana ya. Nah, itu pertunjukan saya dan bukan pertunjukan musik biasa, spektakuler kan. Spektakuler. Nah, kalau kalian punya jaringan orang-orang yang seperti donatur itu silakan. Tuh, apalagi yang bisa kalian bantu nanti, ya kan? Nah, bisa jadi panitia, bisa jadi penerima tamu, bisa jadi banyak dari tahun. Jadi nanti ada pesertanya gitu ya Pak. Ada peserta kita yang akan datang nanti 300 orang dari ASEAN. Itu berarti belum terbuka untuk umum kan ya Pak? Kalau terbuka, habis gedungnya juga penonton untuk gedung juga untuk 300 orang. Ini untuk kita dulu tuh yang lain. Dan ini Untuk umumnya tuh donatur donasi aja. oh iya. Nah itu ya, kalau ada yang menonton dengan berdonasi 750.000 dia dapat sesuatu dia bisa nonton. Dan itu kita batasi cuma 30 kursi lagi. 30 kursi lagi Pak. 700.000 ya Pak ya? 750. 750. Kalau punya tetangga, orang tua menonton atau apa itu silahkan. Nggak rugi kalau nonton konser itu. 10 kalau kita gunakan beli bakso berapa kali juga habis. Iya Pak. Kalau nonton itu ada bekasnya bahwa ada apa nanti souvenir, ada buku saya, ada DVD saya di situ ada apa. Pengalamannya itu, kenangannya itu ya Pak ya. Iya. Jadi tidak hanya ini aja, banyak. Ya kan selama ini kan kalian nonton orang baca puisi gitu. Lihat saya wow, sama 1 jam 20 menit tuh belakangnya. Itu nggak akan bergeming loh. Nggak akan bisa ngapa-ngapain, ngomongnya nggak bisa, nonton terus. Nah ini apalagi setiap puisi itu ada kejutan-kejutan yang keluar.
Ya Allah, keren banget Pak. Tapi Seneng bisa cari banget, Pak. donasi orang-orang tertentu, mungkin mereka nggak nonton, kayaknya nonton. Ya, nah, itu. Nah, kursinya di VIP. Jadi ada VIP, ada VVIP. VVIP itu untuk orang yang lebih berduit lagi tuh. Kita jual 1,5 juta untuk donasi yang kadang-kadang mereka punya duit tapi mereka nggak punya waktu nonton. Kalian nonton, ya kan? Iya. Pasti nggak punya kawan-kawan yang orang tuanya, ya punya duit lah gitu kan. Iya. Coba ada 20 tiket lagi tuh kalau kalian menjalani. 20 tiket ya Pak. Nah, kalau kalian bisa menjual 20 tiket, kalian gratis 2 tiket. Ya. Konser puisi multimedia berikan kepada pakai multimedia semua tuh. Tinggal 20, 30 lagi. Kecil nggak kalian tuh? Ada nggak orang-orang yang donasi yang mau? Oh, nanti hubungi saya. Ya pesan 5 undangan, 10 atau apa. Oke, kita Dapat baju kaos, dapat buku saya, inklusif hardcover, ada DVD, ada tas, ada gantungan kunci, ada kalender, ada buku acara. Gitu. Ini kita minta posternya aja kali Pak, posternya nanti Bapak boleh kirimin ke Devi. Iya, nanti untuk saya bagikan. Nah, gitu. Bagikannya pada orang yang ekonominya berlebih lah. Iya. Kalau orang apa, nah, kasihan dia besarnya itu ya. Itu orang berlebih, itu yang berlebih dan punya kemauan pada itu. Ya. Orang berlebih juga kalau nggak punya kemauan itu juga pelit juga dia. Iya. Kalau dia punya insting budaya, biasanya ya aku pesan 2 ya. Iya. Nah, itu. Dan kalau dia nggak bisa datang, dia bisa digantikan. Ada juga yang berlebih, aku nggak bisa datang nih, kalian nonton ya. Alhamdulillah banget ya hari ini. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak ya. Bermanfaat sekali wawancara kita bersama Bapak Asnur di sore hari ini. Kami berterima kasih yang sangat banyak kepada Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan baik untuk kami wawancarai dan berbagi banyak ilmu kepada kita. Informasi baru, ilmu, tips untuk membuat puisi tadi. Bapak juga membacakan puisi secara langsung di kepada kamar kita. keren banget. Wawancara mahal ya. Iya bener Pak. Ini eksklusif ya teman-teman. Bener banget. Terus tadi Bapak juga puisi tiba-tiba membacakan puisi, maksudnya yang ada di kita nggak kepikiran gitu. Tiba-tiba pastor bisa bikin puisi secara langsung. Tanpa nulis dulu guys. Iya. Tiba-tiba pastor Dan langsung maknanya mengucap. dalam. Keren banget Bapak. Oke, Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. berkah ya. Amin. Amin. Ya, Bapak.